Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Veronica Moniaga. Saya Wiki Adrian dan tentu saja Lunch Talk kali ini masih akan membahas mengenai kasus meninggalnya Mirna. Betul. Dan juga mengenai pasti ditetapkannya Jessica sebagai tersangka. Ya. Tiga pekan setelah kasus kematian Wayan Mirna di sebuah warung kopi di pusat ibu kota, polisi mengumumkan tersangka kasus pembunuhan yakni Jessica Wongso. Teman dekat korban disangka mencampurkan sianida ke dalam minuman kopi yang diminum korban beberapa saat sebelum meregang nyawa. Setelah ditangkap, Jessica langsung diperiksa secara intensif di Mapolda Metro Jaya. Menurut Direktur Kriminal Umum Kombes Pol Krisna Murty, keterangan tersangka saat pemeriksaan awal tidak konsisten. Keterangan Jessica berubah-ubah saat menjawab pertanyaan penyidik dan tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki penyidik. Yang kesesuaiannya ada satu sama lain, kami miliki, ya. Dan salah satu yang krusial adalah keterangan saksi, dalam hal ini saksi Saudara J, pada saat diperiksa sebagai saksi, keterangannya sangat inkonsisten dan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang kami miliki. Itu keterangan yang sekarang akan kami ketika pemeriksaan sebagai tersangka akan kami konfirmasi apakah masih dengan keterangannya pada saat sebagai saksi atau dia akan memberikan keterangan yang lain. Kan kalau saksi dia nanti disumpah demi Quran, dia harus dengan kitabnya masing-masing dia harus berbicara. Tidak boleh bohong. Kalau dia nanti jadi tersangka, dia boleh mengingkar. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan Jessica sebagai tersangka kasus Mirna pada Jumat tengah malam. Polisi mempunyai landasan bukti permulaan yang cukup, kesaksian sejumlah saksi ahli dan kunci, serta gelar perkara yang sudah dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi pada pertengahan pekan. Jessica ditangkap untuk mempermudah penyidikan. Andika Perdana, Rangga Samudra, Berita 1, Jakarta. Ya, itu tadi paket yang mendukung perbincangan kita hari ini. Seperti Betul. kita tahu bahwa Jessica Wongso baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan atau meninggalnya Mirna Salihin yang memang menjadi topik perbincangan beberapa bulan terakhir. Betul. Semakin marak, bahkan mungkin wartawan sudah sangat rajin ya nongkrong di Polda Metro Jaya Dan untuk betul-betul mengikuti statement. masyarakat juga demikian. Betul. Dan satu hal yang perlu diketahui dari perkembangan kasus ini adalah pengakuan dari Jessica sendiri. Iya. Saya pengen langsung nanya ke Pak Thomas Sunario, bakal ngaku nggak sih Pak Thomas Jessica? Yang pertama ini sudah menjadi konsumsi publik, Ya. jadi ada trial by the press, ya. Polisi sudah menetapkan tersangka. Ya, kalau pertanyaan itu ke saya melihat dari berita-berita di media massa tentang penampilan Jessica, dia tidak akan mengaku. Tidak akan mengaku. Tidak akan mengaku, walaupun nanti hakim pun dengan bukti yang ada menjatuhkan hukuman. Oke, kalau Pak Thomas sendiri melihatnya seperti itu ya. Berbicara mengenai kemudian dia tidak akan mengaku, memang kalau kita lihat di beberapa interview di media-media televisi, Jessica sepertinya terlihat cukup tenang menjawab pertanyaan. Mbak Popi, Anda melihatnya sejauh ini bagaimana? Saya melihatnya gini, memang kita bicara mengenai orang tersebut mau mengaku atau tidak. Kan poinnya adalah sekarang bagaimana seseorang itu tersangka tersebut mau mengakui. Karena semua hal udah, tapi persoalan itu kunci di situ kan. Nah sekarang bagaimana membuat orang mengaku. Kata-kata kalau yang saya pelajari sebagai micro expression. Manusia mengatakan kalimat itu 10% keakurasiannya. Yang benar adalah pertama adalah facial expression, 7 basic emotion manusia gitu loh. Ini menurut Paul Ekman. Jadi marah, kesel, benci, sakit hati dan lain-lain tuh ada baseline-nya. Di 0,4 detik. Jadi kalau dia nggak ngomong it's okay. Tapi kita bisa melihat ekspresinya. Ekspresi pertama, yang kedua gesturnya, yang ketiga emblem. Jadi pas lagi ngomong tangannya begini. Kemudian tarikan nafas seperti itu. Kemudian juga pada saat dia ngeluarin statement ngomong, di situ ada namanya CBCA. Jadinya kita akan melakukan credibility dari ability dari konten yang dia sampaikan. Kita akan ngeliat semantiknya, kita akan ngeliat skripnya, urut-urutan. Jadi siapapun pelaku apapun mau ngapain aja, micro expression itu nggak perlu pengakuan.
Nah, kalau micro expression yang dari Paul Ekman ini kan digunakan di UK, yang saya pelajari kan di UK nih, itu KGB, CIA dan lain-lain, FBI udah menggunakan. Nah, kita pada saat saksi ahli kemarin itu, apakah sudah menggunakan metodologi ini? Kalau masih menggunakan, bukan berarti saksi ahli yang lain kurang seperti apa ya? Karena tadi kan pengakuan. Nah, itu yang diharapkan yang mungkin sulit gitu. Nah, pada saat saya ngeliat YouTube yang ada, misalnya gini, apakah kamu meletakkan racun? Nah, pertanyaannya pun harus ke konteksnya, ke subnya gitu loh. Jadi kamu berbohong ya, kamu melakukan ya, lebih ke sana gitu loh. Nah, kita bukannya mencari kebohongan dia, yang kita cari adalah kebocoran dari rangkaian itu yang missing gitu loh. Mbak Popi, kita ada video, mungkin kita bisa lihat sekaligus mungkin Mbak Popi juga bisa membaca sedikit gerak-gerik dari Jessica ini. Kalau ini kita lihat ini pasca pemeriksaan ya Mbak Popi ya. Ya, kita tunggu. Saya memang butuh adalah yang saya lihat adalah pertama kali emosi pada saat orang ditanyakan sesuatu. Nah, dari ekspresinya dia terlihat gembira, tidak khawatir pada sesuatu begitu. Tenang, kita lihat juga baseline-nya dari Jessica di sini. Baseline-nya memang ada garis kesedihan ya. Jadi dasarnya itu ada garis kesedihan. Kecenderungannya orang dia itu sensitivitasnya tinggi, kemudian memilih komputer dunianya. Jadi memang cenderung dia itu kepribadiannya ke sana, lebih tertutup. Tapi bukan komunikasinya nggak bagus ya, karena dia memegang komunikasi di situ. Tapi untuk dia jarang deket sama seseorang yang begitu close gitu loh, nggak gampang open gitu loh. Itu poinnya. Terus pas ditanyain di sini juga ada beberapa pertanyaan, tapi memang tidak ada di sini ya. Cuma ada beberapa pertanyaan di situ yang memang kalau kita lihat ada pertanyaan dari teman-teman pers di sana di menit di YouTube ini nih yang saya lihat di 1 menit 22 detik. Saya tidak ada hubungan. Kan ada pertanyaan, apakah kamu berkata sama meletakkan racun itu? Ada hubungan enggak dengan racun sianida? Terus dia langsung mengulang kalimat itu, saya tidak ada hubungan, pada saat saya tidak ada hubungan, nah itu ekspresinya yang saya lihat adalah matanya terbelalak. Jadi begini. Tapi itu hanya 0,4 detik. Tek. Langsung di cover dengan kalimat berikutnya adalah saya sedih aja. Jadi pada saat mengeluarkan sebuah gerakan tubuh, terlihat kaget dengan pertanyaan itu, dia ada pengalihan dari sebuah isu, saya sedih aja gitu loh. Itu masih hipotesa awal. Bisa aja memang dia sedih beneran, bisa aja gelisah gitu loh. Jadi apabila orang terbelalak, bisa aja ada cahaya matahari, bisa aja ada lalat masuk atau nyamuk. Jadi masih hipotesa. Saya butuh ketemu sama Jessica untuk bertanya. Namanya probing. Jadi ini merupakan hipotesa awal dan belum bisa dijadikan sebagai apapun. Saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, ya walaupun memang Anda tadi menyebutkan bahwa Jessica sampai kapanpun sepertinya tidak akan ngaku gitu. Ada agenda bahwa akan di lie detektorkan. Nah, sebetulnya pada tahap ini nanti sekuat apa kemudian lie detector ini bisa menjadi satu hal lain yang kemudian juga menguatkan bahwa memang kamu adalah betul-betul pelakunya gitu. Ya, lie detector itu hanya salah satu untuk indikator ya, alat bukti. Nah, tidak semua kasus pelakunya itu bisa diungkap dengan lie detector. Justru beberapa penjahat profesional dia bisa menjawab dengan lugas tanpa terjadi sesuatu gitu ya. Nah ini jadi susah juga untuk mengatakan dia berbohong. Ya. Apalagi ini
bidangnya Mbak ini. Kalau secara psikologis dia punya suatu gejala yang memang dia bisa berbohong profesional, ya. Dia berbohong tapi orang yakin itu. Mbak Popi harus mencapai level apa? Artinya memainkan psikologisnya gitu ya seseorang supaya dia dapat mengelabui lie detector ini. Ya, gini. Misalnya ngelihat ke saya, kalau ke saya nggak mungkin ya, ngelihat ke sebelah nih, ya ke Mbak V, dan ngelihat perhatiin, dia berpenampilan seksi, bukan pakai baju ini, bayangkan ya, penampilannya seksi, roknya pendek gitu loh, kemudian seksi banget, nah perhatiin, terus memainkan rambut, apakah Anda pelakunya? Kira-kira jawabannya Jadi, dia kan dia yang dilihat adalah jantungnya. Ini bukan dia mau ngomongnya bener, cuman karena ngelihat gerakan-gerakan erotis tertentu, bermain-main rambut. Mengelabui. Itu jawabannya bener, cuman saya nggak meyakin, atau bukan nggak meyakin, artinya satu itu ya bisa dimanipulasi. Kedua, untuk orang yang punya gangguan psikopat, karena kan yang dimainin adalah perasaan. Lah kalau dia ngebunuh hal yang biasa aja buat dia memang pantas dia dibunuh, jadi nganggap pasti biasa aja gitu. Jantungnya nggak berdetak dengan baik, katanya tenang. Kalau psikopat kan tenang. Tidak ada satu detakan jantung yang Dan itu berbeda. yang Anda baca kemudian dari sosok Jessica ini selama beberapa kali interview di beberapa media yang mungkin sempat Mbak Popi amati gitu. Jessica memang kepribadiannya dia sangat tenang. Kenapa? Karena memang dia punya keyakinan, salah satu wawancara di YouTube saya baca juga, dia punya keyakinan saya nggak akan pernah mau menceritakan atau mempublish perasaan saya di hadapan orang kapanpun. Dia pas malamnya baru dia menangis, gitu loh. Baru dia panik, tapi dia nahan. Itu pun dia nggak menceritakan sama siapapun. Jadi anak ini memang mandiri sendiri, memang saya belum tahu ya, cuman kayaknya kalau dari gambaran kepribadian seperti itu ya berarti sejak kecil memang dia udah menahan perasaan. Jadi untuk yang dan kedua saya juga melihat dari kalimat yang disampaikannya runtut, tersistematis, jelas. Artinya seperti itu artinya kecerdasannya di atas rata-rata. Orang yang kecerdasan di atas rata-rata dan analytical thinkingnya baik, kan kalau kita ngelihat adalah kecerdasan IQ dan EQ kan di sini kan kiri kanan. Nah, analytical thinkingnya baik, pada saat di hipnotis, dia mikir ngapain sih lo? Nah, sebelum ngejawab, ada pertanyaan lain adalah hipnoterapi efektif atau tidak? Nanti mungkin kalau lie detector bisa diakalin. Gitu ya. Kalau hipnoterapi bisa apa enggak? Kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali.